Bismillahirrahmanirrahim. Hadis nomor 1 dalam Al-Arba'in An-Nawawiyah. An Amirul Mukminin, dari Amirul Mukminin Abi Hafsin, Abu Hafs, Umar bin Al-Khattab radhiyallahu ta'ala anhu, qala, dia berkata, Sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, aku pernah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, innamal a'malu binniyat. Sesungguhnya seluruh amal itu tergantung kepada niatnya. Niat merupakan pintu suatu amal itu dikatakan amal baik atau amal yang buruk. Amal yang dimaksud itu terdiri dari amal perbuatan yang pertama, yang kedua amal perkataan, dan yang ketiga adalah amal pikiran. Ketiga jenis amal tersebut dikatakan suatu amal yang baik atau suatu amal yang buruk. Salah satunya adalah dilihat dari niatnya. Wa innama likulli imri'in ma nawa. Dan setiap orang akan mendapatkan sesuai niatnya. Sehingga agar menjadi amal yang berpahala, maka kita niatkan dalam hati bahwa amal itu dilakukan karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Suatu amal dikatakan baik dengan tolak ukur yang berasal dari Allah. Tidak bisa dikatakan amal baik jika Allah nyatakan sebaliknya, meskipun niatnya baik. Korupsi misalnya, niatnya baik untuk menafkahi keluarga, tetapi apabila perbuatannya perbuatan jelek, tidak bisa merubah menjadi baik dikarenakan niat kita niat yang baik. Begitupun sebaliknya, apabila kita beramal baik, namun niatnya niat jahat, maka maha adilnya Allah di sini, niatnya itu diganjar sesuai dengan niatnya, sebagaimana hadis ini. Namun amalnya itu amal yang bernilai pahala karena amalnya baik. Namun kadarnya itu akan berbeda. Dengan niatnya ikhlas karena Allah, amalnya pun amal yang baik. Kemudian maha adilnya Allah lagi, yaitu Allah itu memberikan ganjaran meskipun baru berniat. Maka Ibnu Mubarak mengatakan, ruba amalin sogirin tu'addimuhu niyah. Betapa banyak amalan kecil jadi besar itu karena niat. Wa ruba amalin kabirin tusaggiruhu niyah. Dan betapa banyak amalan yang besar jadi kecil karena niat. Misalkan kita menyimpan air. Jika niatnya menyimpan air untuk diri sendiri, maka pahalanya adalah untuk diri sendiri saja. Tapi menyimpan air untuk digunakan oleh diri sendiri dan orang yang melewat, bahkan untuk hewan dan seterusnya, maka niatnya pahalanya akan berbeda. Padahal kegiatannya sama, menyimpan air dalam satu ember misalkan. Sehingga niat yang tulus, niat yang jujur, niat yang benar itu memiliki nilai yang besar di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda,
Man sa'alallahu syahadata bisidqin. Barang siapa mengharapkan mati syahid dengan niat yang jujur. Ballagahullahu manazil syuhada. Maka Allah akan menghantarkannya sampai ke derajat para syuhada. Wa in mata ala firashihi. Meskipun dia itu meninggalnya di atas firashihi, tempat tidurnya. Allah akan tempatkan dia ke derajat para syuhada. Yang kita tahu syuhada itu berat. Maka dalam hadis ini dilanjutkan lagi. Faman kanat hijratuhu ilallahi wa rasulih. Maka barang siapa yang berhijrah karena Allah dan Rasulnya, fahijratuhu ilallahi wa rasulih. Maka hijrahnya kepada Allah dan Rasulnya. Wa man kanat hijratuhu lidunya yusibuha. Dan barang siapa yang berhijrah karena untuk mendapatkan dunia, awi mar'atin yankihuha, atau karena wanita yang ingin dinikahinya, fahijratuhu ila ma hajara ilai. Maka hijrahnya itu kepada apa yang menjadi tujuan niatnya. Muttafaqun alaih. Hadis ini pada bagian akhir dijelaskan tentang innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Penjelasan wa innamal likulli imri'in ma nawa ini adalah faman kanat hijratuhu ila Allahi wa rasulih dan seterusnya. Jadi Rasulullah SAW itu menjelaskan setiap orang itu mendapatkan sesuai dengan niatnya. Contohnya, kalau berhijrah karena Allah, maka hijrahnya itu adalah untuk Allah dan Rasulnya. Tapi apabila untuk dunia atau karena wanita, maka terserah dengan niatnya. Maka fungsi niat itu ada dua. Yang pertama, pembeda antara ibadah satu dengan ibadah yang lainnya. Sholat misalkan 4 rakaat, di rakaat kedua ada tahiyatul awal. Maka kita tidak bisa melihat apakah dia itu sholat zuhur atau sholat asar atau mungkin sholat isya. Nah, yang membedakan adalah niatnya. Kemudian membedakan juga saum wajib dan saum sunnah karena kegiatannya sama, yaitu menahan, makan, minum, dan bersenggama. Kemudian contoh lain adalah membedakan antara zakat dan juga infak, karena sama-sama mengeluarkan uang. Kemudian yang kedua, fungsi dari niat itu adalah pembeda antara ikhlas dan tidaknya suatu amal. Amalnya sama, tapi apakah niatnya itu ikhlas karena Allah atau bukan karena Allah, yang nantinya akan membedakan ganjaran yang akan Allah berikan. Dalam hadis ini disebutkan, faman kanat hijratuhu ilallahi wa rasulih fahijratuhu ila ma hajara ilaih. Jadi tergantung kepada tujuannya atau kepada niatnya. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.